Halo semuanya, para pencinta mainan dimanapun kalian semua berada. Malam hari ini gue mau review lagi dua figur figur builder dari seri Monster Hunter Capcom. Monster Hunter Figure Builder. Di sini ada dua figur yang mau gue review. Yang pertama itu Shagaru Magala, terus yang kedua Espinas. Nah, video review ini sebenarnya gue bikin tuh sebelumnya udah pernah gue bikin sebenarnya. Sekaligus waktu itu video unboxingnya, cuma nggak tahu kenapa waktu mau gue upload, terus gue cek videonya kok nggak tahu kenapa suaranya nggak masuk. Nah, akhirnya kemarin daripada videonya sia-sia, unboxing sama reviewnya itu sia-sia, akhirnya gue bikin ini aja, apa namanya, semacam short video fast fast forward gitu, video unboxing, dan itu udah gue upload di channel gue di Leon Hobby. Itu kalian teman-teman bisa lihat. Nah, malam hari ini gue mau coba semacam rekam ulang lah, review singkat dari dua figur ini. Nah, figur ini waktu itu gue beli udah tahun lalu, udah rada lama sih. Memang proses uploadnya agak lama. Nah, figur ini gue beli di masing-masing harganya waktu itu, seinget gue ya, itu sekitar 420-an kalau nggak salah. Pokoknya sekitar 400 ribuan, baik yang Espinas maupun yang Shagaru Magala. Ini harganya sama, dan ini waktu itu gue beli barengan. Dan akhirnya sampailah, terus yaudah langsung gue rakit aja waktu itu. Jadinya posisinya sekarang videonya ini nggak ada proses ngerakitnya ya, karena ngerakitnya itu udah gue lakuin sebelumnya di video yang nggak ada suaranya itu. Dan sekarang ya kita lihat aja figurnya ini secara singkat aja. Jadi yang pertama kita coba lihat Espinas dulu ya. Nah, Espinas ini masuk ke kategori, kalau di gamenya itu Flying Wyvern. Nah, bentuknya kayak gini. Ini stand base-nya, di sini ada penyangga ekornya. Ini. Terus kita lihat stand base-nya dulu. Ini original ya, Capcom. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu dia. Lalu figurnya kayak gini nih. Bentuknya wyvern hijau. Duri-durinya di mana-mana. Jadi kalau di gamenya itu Espinas ini tipikal Flying Wyvern, terus dia senjatanya itu hampir di seluruh tubuhnya. Jadi kalau teman-teman lihat itu di sini kan banyak duri-duri nih. Di sayapnya ada banyak duri, di ekornya yang ujungnya membesar gini juga banyak duri, punggungnya juga banyak duri. Ada tanduknya juga, kakinya full juga. Ini kalau teman-teman lihat. Nah, ini isinya racun semua. Jadi serangannya dia itu ya nyerang lawannya bisa mungkin diketusuk sama salah satu dari duri-duri yang ada di badannya ini. Jadi itu senjatanya Espinas. Nah, kalau kita lihat detailnya sih, menurut gua ini detailnya menarik banget ya. Karena untuk ukuran figur builder sekecil ini, kita bisa lihat detailnya itu dapat banget. Lidahnya warna ungu. Ini mulutnya, giginya masih bisa kelihatan detail-detailnya, matanya kuning. Terus tanduknya ini teman-teman. Nah, duri-durinya kelihatan jelas detail. Terus guratan-guratan di dadanya dia, perutnya dia, abdomennya, terus kakinya juga bisa kita lihat detail parah. Kukunya, cakarnya ini gini. Nah, ini bagian pahanya juga sama, banyak durinya juga. Jadi Espinas ini memang badannya full duri teman-teman. Di gamenya pun juga emang serem juga sih tampilannya. Nah, ini dari sisi sayapnya yang sebelah kanan, detailnya mantap ya. Tekstur-tekstur sayapnya, terus guratan-guratan otot sayapnya kelihatan. Nih, lalu dari sisi sebaliknya, sayapnya masih kelihatan detail juga ya teman-teman. Nah, ini kalau kita sekilas lihat sayapnya Espinas ini mirip sama sayapnya Rathalos ya.
Cuma bedanya kalau Rathalos itu kan di sininya cuma ada 6 1 2 3 sampai sampai sini doang nih. Habis itu sisanya udah nggak ada durinya. Cuma kalau Espinas ini dari pangkal jarinya ini sampai ke ujung sayapnya yang paling panjang ini dia full duri. Cuma secara bentuk juga mirip-mirip Rathalos. Rathalos kan juga di bagian apa, cakar sayapnya yang paling ujung ini kan juga ada durinya tuh. Nah, Espinas juga mirip gitu juga. Nah, itu dari sayapnya kanan kiri, terus ini dari punggungnya. Kita bisa lihat ya detailnya, durinya. Nah, tuh. Nah, ini yang warna-warna merah, yang dikasih warna merah itu sebetulnya kalau di gamenya itu isi dari racunnya yang bisa disuntikin ke lawannya maupun ke mangsanya, ke para hunter juga. Nah, ini dari sayap yang tadi ya, yang sebelah kiri sama juga, detailnya masih mantap juga. Bagian sininya juga ada duri-duri juga. Mana ini? Sininya juga masih ada lagi bagian bahunya. Nah, ini mulutnya ya, kalau teman-teman lihat. Nah, mantap. Ini dari sisi bawahnya. Untuk ukuran sekecil ini, figurnya detailnya menurut gue sangat memuaskan banget. Dengan harga 400 ribuan waktu itu. Kayaknya sekarang pun juga. Nah, ini kenapa gue tetap ambil walaupun harganya di 400 ribuan kok dapat yang sekecil ini. Mau-maunya dibayar, mau-maunya gue beli di harga 400 ribuan karena Espinas ini langka, teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman nyari di e-commerce, sejauh yang gue cari sih di Tokopedia sama Shopee itu, untuk nyari figur Espinas ini memang susah banget karena begitu sellernya datengin produk ini terus langsung masukin di etalase dijual, nggak lama pasti langsung habis. Itu yang gue lihat ya. Nggak tahu kalau misalkan menurut teman-teman di e-commerce lain, figur Espinas ini relatif gampang dicari ya, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Tapi yang sejauh yang gue tahu kalau di Tokopedia sama Shopee itu figur Espinas ini susah buat dicari. Makanya waktu itu begitu sellernya langsung nampilin di etalase ready stock, harganya 400, udah langsung gue ambil aja tuh waktu itu. Dan waktu barangnya datang ya menurut gue worth it banget sih. Detailnya dapet, bentuk gaharnya dapet, dan ini posisinya sama persis kayak yang kalau teman-teman lihat di apa, Monster Hunter, pokoknya web di Google tuh, di internet yang isinya ngebahas tentang monster-monster di dunianya Monster Hunter itu, posenya sama persis dia, lagi kayak gini juga. Itu Espinas. Nah, kita taruh lagi di stand base-nya dulu. Oke. Sip, itu dia. Figur yang berikutnya adalah Sagarumagala. Nah, Sagarumagala ini kalau buat teman-teman yang mainin game Monster Hunter atau ngikutin ceritanya Monster Hunter, ini dia itu bentuk evolusi sempurnanya dari Gormagala. Gormagala itu dia mirip kayak gini juga, cuma dia warnanya hitam dan sayapnya lebih nggak beraturan bentuknya. Cuma secara fisik mirip sama Gormagala, dan Gormagala itu tadi warnanya hitam, sedangkan Sagarumagala ini bentuk evolusi sempurnanya itu dia warna emas. Ini Sagarumagala, dan ini ini termasuk langka juga figurnya. Dan waktu itu gue belinya ini juga bareng sama Espinas di Tokopedia juga. Begitu sellernya langsung ngejual ready stock di etalasenya, dia langsung gue beli juga di harga segitu juga. Menurut gue worth it juga sih, karena detailnya kalau misalkan teman-teman lihat ini nih, nah ini duri-durinya dari dadanya, tekstur kulitnya tuh detail menurut gue untuk ukuran figur sekecil ini. Ini matanya Sagarumagala tuh kecil ya. Bedanya Sagarumagala sama Gormagala itu adalah kalau Gormagala itu dia nggak punya mata. Jadi kalau Gormagala itu buta, dia nyerang hunter atau nyerang mangsanya itu based on pendengaran sama penciuman. Nah,
Dan dan Gormagala itu dia kalau lagi mode biasa, mode anteng-anteng aja dia nggak ada tanduknya. Tapi begitu dia lagi rage mode atau lagi mode ngamuk, itu dia bisa keluar tanduknya. Gue lupa tanduknya 1 apa 2, tapi intinya bisa keluar tanduknya. Dan tapi dia posisinya masih nggak punya mata. Nah kalau Sagarumagala ini bentuk evolusi terakhirnya dia itu dia ada mata ini. Kalau teman-teman lihat tuh di sini nih, ini di bawah tanduknya persis ini matanya dia, matanya warnanya kuning tuh, dan tanduknya langsung muncul 2 kayak gini tuh. Waduh susah. Nah ini dia. Terus ini cakar-cakarnya, sayapnya dari sisi depan. Dan yang unik dari keluarga Magala ini, dari spesies Magala, Gormagala maupun Sagarumagala itu sayapnya gede banget. Maksudnya lengan sayapnya, tungkai sayapnya ini gede banget. Udah kayak bentuknya udah kayak tangan sendiri. Dan kalau di gamenya sendiri tangannya ini bisa dipakai buat nyengkram musuhnya juga. Jadi bukan sekedar buat terbang doang, tapi memang bisa dipakai buat senjata sama dia. Buat nyerang musuh tuh, buat nyengkram. Tangannya kan gede banget nih, bahkan lebih gede dari kepala, bahkan bisa nyengkram kepalanya sendiri dia. Kalau kita lihat skalanya ya. Nah ini dia. Guratan-guratan sayapnya juga menurut gue mantep banget. Cakar-cakar di sayapnya ini juga detail, ungu. Di bagian bawahnya tadi udah. Lalu kita lihat bagian atasnya. Nah bagian atasnya juga keren ya teman-teman ya. Detailnya dapat, terus tekstur duri-durinya ini juga bagus banget. Walaupun dia cuma monoton ya, monoton dalam artian satu warna doang, emas, tapi nggak nutup detail-detailnya gitu loh. Lalu ini punggungnya ada sirip juga, sirip kecil-kecil sampai ke ekor, dan ekornya sempat membesar di sini terus langsung mengecil di sini. Di sini pun juga detail ya, detailnya dapat banget. Nah itu dia. Kaki belakangnya kayak gini, cakarnya juga masih dapat detailnya. Nah, itu dia. Bawahnya juga ada durinya ya di ekornya ya. Nah, itu dia Sagarumagala, evolusi terakhirnya dari Gormagala. Nah Gormagalanya gue belum punya, cuma karena kemarin waktu gue beli ini posisinya lagi susah didapat. Cuma beberapa waktu yang lalu sampai kemarin apa ya, gue ngecek di e-commerce tuh kayaknya Gormagala udah ada yang jual sih. Cuma memang belum mau beli, mungkin nanti. Dan nanti misalkan figurnya udah gue beli, pasti bakal gue review juga. Oke, ada notifikasi Shopee, sorry ya. Oke, paling itu dulu review singkat dari gue soal figur Monster Hunter Figure Builder Espinas dan Sagarumagala. Like kalau teman-teman suka sama video review ini, dislike juga boleh. Jangan lupa dibantu subscribe-nya ya teman-teman. Dan gue minta maaf banget sekali lagi kalau misalkan videonya ini kayak kurang proper banget ya. Ya namanya juga gue masih baru bikin channel, baru nyoba-nyoba bikin video. Untung-untungan lah buat hobi, biar apa yang gue punya, apa yang gue koleksi itu nggak hilang gitu aja gitu loh. Sekali lagi dibantu subscribe-nya boleh teman-teman, karena subscribe itu gratis. Paling itu dulu dari gue. Kita nanti ketemu lagi di video review gue maupun unboxing gue yang berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye.